Batu Ampar. Hubungi nomor kontak berikut. Nah, nanti videonya dipotong, kita akan upload ke Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya ini Ustadz Somad ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow. Saya kelihatannya tausiah di pesantren Ibnu Ramli yang ada di Batu Ampar, yang ada di Bangkalan, di Pulau Madura. Tapi saudara saya yang ada di Aceh, saudara saya yang ada merantau mencari nafkah di Jeddah, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, walaupun saya nggak bisa masuk, mereka tetap bisa menonton. Abdul Somad nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Badannya nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Tapi videoku masuk. Melalui apa? Saudaraku di mana-mana bisa menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana grup hadrohnya? Masya Allah, padahal kami baru pertama ketemu, nggak pernah latihan sebelumnya, tapi bisa serentak. Memang kalau sudah sehati sejiwa begitu memang. Satu perasaan, satu rasa yang tak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, karena kata begitu miskin mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasaku pagi ini belum tentu sama. Mengapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa saya bisa tiba-tiba puitis pagi ini ya? Allahu Akbar. Biasanya kita kalau tausiah itu tergantung suasana hati jamaahnya. Itu saya rasakan sendiri. Kalau saya tausiah di tempat orang yang hatinya kusut, wajahnya seperti jeruk purut, hatinya berkabut, itu saya pun tausiahnya ngebut. Pernah saya tausiah cuma 5 menit, habis 5 menit saya cabut. Karena ketika saya tausiah semuanya selfie, nggak ada hormat sama sekali. Saya pun pulang. Saya pernah tausiah cuma 10 menit. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Ketika kapan itu Pak Ustadz? Ketika mau buka puasa. Rasanya jarum jam nggak bergerak. Orang semuanya pada kusut, lapar, galau, kacau. Ada yang buka-buka handphone. Lalu tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Karena azan maghrib sudah berkumandang. Gak lama datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Tapi di Batu Ampar jamaahnya semuanya hatinya terbuka. Maka Ustadz Somad pun menyampaikan tausiah, lepas saja semuanya. Masya Allah. Jadi selama di pesantren Ibnu Ramli Batu Ampar ini, apa yang Ustadz khawatirkan? Nggak ada. Saya dikawal oleh banser. Apa yang saya khawatirkan? Pandang kanan banser, kiri banser. Terus nggak ada cemas sama sekali. Ada beberapa kecemasan. Apa dia? Ngeri jatuh ke bawah. Itu makanya dari tadi saya nggak bergerak. Di tempat lain saya ceramah jalan-jalan. Ini nggak berani. Ini kan sampai jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Besok pagi keluar berita Ustadz Somad jatuh di Batu Ampar. Nauzubillah, nauzubillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan khawatir. Walaupun saya pakai sarung, saya pakai celana panjang.
Mana tahu nanti di komen orang di Instagram macam-macam. Semuanya kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan melapangkan rezeki insya Allah. Anak Pak Kiai libur kemarin dari Kairo, pulang sekarang belajar ke Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Nangis. Kenapa? Kenapa acaranya nggak dibuat ketika saya sedang di rumah? Tapi beliau insya Allah bisa menyaksikan langsung dari Kairo live insya Allah. Amin. Ustaz Somad, kami di rumah waktu nonton live kok nggak lancar, paketmu habis. Hari ini semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ketika selesai acara pengajian, majelis ilmu, majelis taklim, maka apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang tidak. Jangan nanti pulang dari sini di besok pagi ada yang nagih, gimana hutangnya mbak? Dosa kamu sudah lepas semuanya, berikut hutang-hutangnya. Kata siapa? Ustaz Somad. Enggak ada, saya enggak ada ngomong gitu. Kalau enggak percaya, putar aja rekamannya lagi. Enggak ada. Hutang tetap dibayar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang mati syahid. Lalu kata orang tetangga, kawan, sahabatnya, berbahagialah, hanian, selamat, kamu masuk surga. Kata Nabi, belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang masih ada hutang piutang, sangkutan-sangkutan, dia akan dituntut di hadapan Allah. Lepaskanlah semua jamaah ini dari hutang piutang ya Allah. Banyak sekali yang berhutang ini. Enggak ada. Karena kita hidupnya tidak konsumtif. Lebih baik hidup sederhana, bersahaja, daripada kelihatan kaya tapi hutang keliling pinggang. Betul? Ini banyak orang kalau di rumahnya itu semuanya hutang, kompor hutang, panci hutang. Pulang kampung gaya supaya orang kampung semuanya kaget terpukau. Wow, amazing. Padahal bunyi klaksonnya kredit, 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 kredit. Hidup bersahaja apa adanya. Orang yang banyak utang, detak jantungnya nggak normal. Ngikut pengajian khawatir, takut, darah tinggi naik, jantung koroner naik, gula darah naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Tapi kalau orang nggak ada utang, ketawanya lepas, ya seperti ini. Tapi kalau ada utang, pas mau ketawa, nggak jadi. Kenapa? Ingat tanggal sudah sebentar lagi tadi. Enggak jadi. Allah itu suka melihat kita bahagia, tapi bahagia kita bukan karena dosa. Kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melihat yang haram. Kita semua bersama dengan orang baik di tempat yang baik, mengkaji yang baik, mendengar yang baik. Gara-gara kebaikanlah kita bahagia. Betul? Ada orang bahagia karena dosa, karena maksiat. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan saudara kami yang belum dapat hidayah, supaya Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk beramal kebaikan insyaallah. Amin. Kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. No, enggak juga Pak Ustadz. Malaikat maut kalau nyabut nyawa, apakah dia lihat akte kelahiran? Enggak. KTP, KK, yang lihat itu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa. Dan kita semua yang istiqomah iman dan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya cuman mancing aja. Coba tadi waktu kiai yang baca Quran semuanya semangat, Allah
Allah. Pas saya yang baca terpaksa sekali kedengarannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah tausiah dari jam 9, jam 10, sekarang sudah jam 11. Saya nggak ada ngelihat jam dari tadi. Kok tiba-tiba Ustadz tahu ini sudah 1 jam? Terasa dari kesemutannya. Saya sudah tausiah berdiri 1 jam, anak-anak masih konsen ngelihat Ustadz. Anak-anak ngelihat, anak-anak ngelihat, anak-anak ngelihat. Masih. Ibu datang dari jam berapa tadi, Bu? Jam 7, jam 6. Allahu Akbar. Selama duduk 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama 5 jam, 7, 8, 9, 10, 11. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Ibu saya orang yang suka pengajian. Di masjid dekat rumah itu dia buat kajian sore. Dia yang nyari qorinya, dia yang nyari ustazahnya, dia yang nyari penceramahnya, dia yang nyari duitnya, dia yang mengatur semuanya. Ketika itu umurnya 70 tahun. Jadi kalau hari ini Ustadz Somad suka pengajian, karena dari kecil saya dibawa ngaji, dibawa marhaban, dibawa baca barzanji, dibawa maulid Nabi, dibawa Isra Mi'raj, nggak pernah tinggal. Pernah suatu kali saya ditinggalnya di rumah, dia pergi, saya kejar, nggak pernah ketinggalan. Kalau ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara tausiah, saya datang. Nggak ngerti ceramah, nggak paham. Kenapa Ustadz datang? Ada telur ayam dan pulut ketan kuning. Jadi berawal dari ketertarikan anak-anak ini tergantung apa yang dilakukan ibunya. Allah bisa karena nanti anak-anak ini akan membawa istrinya, membawa anaknya juga pengajian saat tahun 2053. 2023, 2033, 2043, 2053 mereka akan bawa anaknya, istrinya tablik akbar, penceramah tetap Abdul Somad. Ketika itu ibu-ibu udah meninggal, udah. Saya masih hidup. Ditanya sama istrinya, mas, ya. Waktu kamu kecil dulu apa kenangan yang terindah? Waktu saya kecil adalah di kampung